Hello gengku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Faro BMI. BMI Construction channel yang membahas tuntas tentang informasi buruh migran Indonesia, tentang informasi TKI khususnya di Semenanjung, Malaysia. Baik gengku, di video ini saya akan mengupdate informasi, khususnya informasi kepulangan, karena kita di akhir-akhir ini konsentrasi di info kepulangan, baik info kepulangan rekalibrasi atau info kepulangan balik cuti, khususnya yang dari Malaysia atau pun dari Singapura. Oke geng, di video ini saya akan mengangkat dua topik. Ada dua informasi yang kami update di video ini. Yang pertama dari Pelabuhan Internasional Pasigudang, Johor Bahru, dan yang kedua informasi dari Bea Cukai Batam Center. Untuk geng-gengku semuanya yang baru saja menemukan channel ini, silahkan dukungannya geng, mohon dukungannya dengan tekan tombol like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis geng. Karena subscribe geng-geng semuanya itu membuat kami lebih semangat lagi untuk sharing, untuk berbagi informasi, khususnya info kepulangan untuk TKI dan kehidupan buruh migran Indonesia. Dan saya tidak lupa untuk mengingatkan geng-geng semuanya yang sudah subscribe tuh, silahkan ditekan tombol loncengnya agar geng-gengku semuanya tidak ketinggalan tentang info terupdate, info kepulangan dari channel ini. Jangan lupa juga geng, follow Instagram saya di sini dan Facebooknya. Pastikan follow Instagram karena informasi yang bersifat short term atau bersifat sementara saya akan terus posting di wall atau di story Instagram saya. Pastinya teman-teman semuanya tidak akan ketinggalan tentang informasi kepulangan di masa ke masa. Dan juga kalau ada pertanyaan silahkan DM saya atau inbox saya di Facebook, karena mohon maaf banyak sekali komen di YouTube, di Instagram, di Facebook. Kalau ada keterlambatan kita untuk mereply, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi kami usahakan akan merespon setiap pertanyaan dari geng-gengku semuanya. Oke gengku, langsung kita ke pembahasan. Di poin pertama yaitu info dari Pelabuhan Internasional Pasigudang, bahwasanya ada peraturan baru untuk yang ikut pelabuhan feri Pasigudang tentang PCR test. Masa berlakunya sama, tidak ada perubahan, kurang dari 3 hari. Dan untuk PCR test yang lewat Batam harus disertai dengan resit pembayaran dari hospital atau klinik di mana geng-geng semuanya membuat swab test atau PCR test. Jadi untuk teman-teman semuanya yang berniat untuk lewat Pasigudang di bulan ini atau di bulan-bulan ke depan, silakan membawa resit pembayaran dari hospital atau klinik tempat di mana geng-geng semuanya membuat PCR test. Karena sistemnya kalau terminal Pasigudang, di depan gate pintu masuk itu sudah ada pemeriksaan dari polis bantuan. Yang pertama adalah tiket feri, yang kedua adalah PCR test. Dan untuk balik cuti tentu saja harus ada surat cuti yang permit kerja masih lebih dari 3 bulan. Dan untuk yang balik cancel, permit yang mati kurang dari 3 bulan, di depan sudah dicek. Pastinya permit yang mati kurang dari 3 bulan harus di cancel permit. Dan cancel permit itu adalah tugas majikan atau tugas company kita untuk menguruskan ke Jabatan Imigrasi. Dan itu gratis geng. Dan untuk peraturan yang lain masih sama. Dan ada satu perubahan saja di terminal feri Pasigudang tentang resit pembayaran PCR test akan ditanyakan di pintu masuk. Dan untuk selang laut
sementara ini masih tidak dipertanyakan. Dan pastinya geng-geng semuanya update terus channel ini, dan informasi jalur keluar di ujung semenanjung Malaysia akan selalu kita update. Oke, kita langsung ke pembahasan kedua tentang IMEI atau bea cukai handphone kita waktu di Batam Center. Ada sedikit perbedaan di sini tentang bea cukai, bahwasanya pemerintah pusat sudah mengeluarkan statement di bulan April tahun 2020 tentang tarif bea cukai khususnya untuk handphone yang dibeli di luar negeri. Dan level untuk bebas bea cukai itu diukur dari 500 US dollar. Jadi geng-geng semuanya bisa hitung sendiri kurs dolar untuk saat ini berapa, dan pembatasannya sebelumnya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat adalah 500 US dollar. Dan kalau tidak melebihi 500 US dollar, maka tidak dikenakan bea cukai. Tetapi di sini perlu geng-geng semuanya ketahui, di Batam Center lain. Kenapa lain? Itu bukan kapasitas saya untuk menerangkan atau untuk menjelaskan kenapa lain. Di sini saya hanya ingin menginformasikan apa yang kita lihat di lapangan tentang hal ini. Jadi untuk Batam Center, teman-teman semuanya yang berniat keluar Malaysia lewat Batam, pastinya melalui Batam Center atau memasuki Batam Center. Dan untuk bea cukai Batam Center, limit dari bea cukai adalah 250 US dollar. Tidak sama, bukan? Setelah pemerintah pusat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Surabaya, Medan atau yang lainnya. Sementara ini info yang masuk ke saya adalah sama 500 US dollar. Tetapi di Batam lain, geng. Di bea cukai pelabuhan Batam Center lain. Batasnya adalah 250 US dollar. Apakah kategori handphone geng-geng semuanya ini bebas bea cukai atau dikenakan bea cukai? Cara ngitungnya simple. Kalau saya jelaskan nanti panjang kali lebar kali tinggi. Jadi saya ambil kesimpulan. Oke, geng-geng semuanya sudah tahu dulu handphonenya dibeli di sini berapa. Kemudian kita kruskan ke US dollar. 1 ringgit berapa US dollar. Dan kalau handphone kita beli melebihi dari 250 US dollar, maka geng-geng semuanya harus bersiap-siap untuk mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar bea cukai. Kalau tidak, risikonya IMEI tidak akan aktif dan handphone tidak akan bisa digunakan di Indonesia kecuali dengan menggunakan sinyal WiFi. Dan kemarin ada satu kisah dari Koko, teman kita dari Pontianak. Dan seperti ini. Ini laporan dari bea cukai Batam. Handphonenya adalah Huawei. Dulu dibeli di Malaysia seharga 1.500 ringgit Malaysia. Geng-geng semuanya bisa cek sendiri. Ini adalah notifikasi langsung dari bea cukai yang masuk di email teman kita. Handphonenya adalah Huawei. Tipenya saya blur, saya sensor. Kemudian di bawahnya adalah price atau harga beli. Harga belinya adalah 1.599 ringgit Malaysia. Kemudian kalau kita kruskan per tanggal 28 Januari kemarin itu adalah 395 US dollar. Nah, di situ kemudian di bawahnya itu ada 3 kali yang akan dikenakan. Hitungannya untuk import duty atau import barang masuk, kemudian bawahnya untuk import duty itu adalah 10% dari harga beli. Kemudian di bawahnya itu juga 10% dari harga beli. Kemudian ada income tax, itu adalah 20%. Jadi total biayanya, total
yang harus kita keluarkan untuk membayar biaya cukai adalah Rp882.000. Itu untuk HP yang harga Rp1.599. Jadi apakah handphone teman-teman semuanya masuk kategori diwajibkan bayar biaya cukai atau tidak? Cara ngitungnya simple. Saya ambil kesimpulan di sini. Kita pakai patokan $250 untuk Batam Center dan $500 untuk Bandara Internasional Juanda, Soekarno-Hatta, dan yang lainnya. Jadi kita bisa kruskan di situ, kita bisa hitung sendiri apakah handphone kita masuk ke level harus wajib bayar biaya cukai atau tidak. Baik geng, demikian info yang kita update hari ini. 2 informasi, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang akan berencana pulang lewat pelabuhan Batam Center atau transit Batam. Dan untuk info yang lainnya masih sama seperti video-video saya sebelumnya, masih wajib karantina dan yang lainnya itu masih sama. Cuma ini ada 2 informasi saja saya update dari Pasigudang dan juga dari Batam Center. Pasigudang, sekali lagi saya ulangi, adalah risit pembayaran PCR test, kemudian tentang biaya cukai di Batam Center. Baik geng, demikian video ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang akan balik melalui Pelabuhan Internasional Johor Bahru transit di Batam. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Silahkan tekan like-nya kalau kalian suka, komen di bawah, dan share untuk teman-teman semuanya yang akan proses pulang transit Batam. Demikian informasi ini saya update. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. See you in the next vlog. Saya Farouk PMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.